Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Muhammad Ilham Maulana, Widiati Lutfiyah, Muhammad Akbar, dan Misal Rosmalinda. Kami akan mempresentasikan materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muntohar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian iman. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Selain arti iman secara bahasa, Al-Quran juga memberi makna pada iman. Iman bukan semata-mata keyakinan atas kebenaran suatu ajaran, tapi menerima sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Al-Quran dengan tegas memegang teguh pengertian ini, karena menurut Al-Quran, walaupun setan dan malaikat ada, namun percaya pada malaikat termasuk rukun iman, sedangkan terhadap setan wajib menetapkan kafir. Sebagai orang beriman, maka landasan terbaik untuk tiap perbuatan adalah Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islaman, yang artinya berserah diri, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan selanjutnya disebut Muslim. Sejalan dengan arti iman secara bahasa, istilah, dan pengertian lain, maka iman mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Rasa percaya sesuai ketentuan rukun iman memungkinkan seorang tak mudah terombang-ambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiati Lutfiyah, NIM 21011000070. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan iman, ilmu, dan amal. Ketika membahas masalah hubungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya, maka tentunya pertama kita harus memahami hal tersebut satu persatu, agar bisa menemukan kesamaan yang bisa menghubungkan hal-hal tersebut. Begitu pula dalam mencari hubungan antara ilmu, iman, dan amal. 1. Iman. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal, sehingga iman kepada Allah adalah membenarkan hati kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang melekat kepadanya, mengakuinya dengan ikrar secara lisan dan mewujudkannya dengan bukti secara amal atau tindakan. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengaku dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 2. Ilmu. Ilmu yang dalam bentuk jamak adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya, namun dalam mengamalkannya manak, ilmunya itu sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak dipengaruhi oleh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. 3. Amal. Secara bahasa, amal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti yang baik atau patut. Menurut istilah, amal saleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Islam bukan sekedar keyakinan, melainkan amalan saleh, menegaskan prinsip-prinsip keimanan dalam serangkaian aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari penjelasan di atas mengenai iman, ilmu, dan amal dapat ditarik benang merah yang bisa menghubungkan mereka, sehingga bisa membuktikan kalau iman, ilmu, dan amal merupakan tiga kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Beriman yang berarti meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dijalani dengan penuh ketaatan untuk melaksanakan ajaran Islam. Kemudian muncul keterkaitan iman dan ilmu sehingga sama hal iman dan ilmu. Iman dan amal juga memiliki keterkaitan yang erat di mana amal merupakan wujud dari keimanan seseorang yang dilakukan dengan penuh hati. Sehingga orang yang beriman harus menjalankan amalan keislaman seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Namun untuk menjalankan amalan Islam, tentunya kita perlu ilmu tentang ajaran Islam tersebut, sehingga amalan yang kita lakukan akan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menekan yang namanya bidah dalam ibadah. Selain itu juga, amalan yang dilandasi dengan ilmu akan lebih bernilai. Begitu pula sebaliknya, ketika ilmu itu diamalkan akan lebih bernilai kepada kita dan orang lain di sekitar kita. Karakteristik orang beriman. 1. Mereka menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada anak, istri, harta benda, dan segalanya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. 3. Mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 4. Mereka menjadi Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahannya. Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberadaan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nomor 5. Mereka memiliki iman yang mantap, tidak dicampuri dengan keraguan sedikitpun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. 6. Mereka taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Misal Rosmalinda dari kelompok 6 dengan 3 digit NIM terakhir 072. Hal-hal yang merusak dan meniadakan iman. Pada dasarnya, semua hal yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah jika dikerjakan maka akan semakin mengikis keimanan kita sebagai seorang muslim. Iman merupakan suatu perwujudan bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terkikisnya iman, maka keyakinan kita terhadap Allah akan semakin diragukan. Berikut ini akan dijelaskan terkait apa saja yang dapat merusak dan bahkan meniadakan iman kita. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Syirik diartikan sebagai sesat-sesatnya seorang hamba. Syirik terbagi atas 2 macam, yakni syirik besar atau syirik terang-terangan, di mana syirik tersebut menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Dan syirik yang kedua adalah syirik kecil atau syirik tersembunyi, yakni melakukan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan keagamaan bukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain yang bersifat keduniaan atau disebut juga dengan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua adalah takabur atau sombong. Sifat sombong merupakan sifat dari iblis, di mana iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis menganggap kedudukan mereka lebih tinggi karena mereka terbuat dari api, sedangkan manusia hanya diciptakan dari tanah. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Orang yang sombong akan selalu menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong akan menolak kebenaran yang ada jika kebenaran tersebut dibawa oleh orang yang ia anggap lebih rendah dari dirinya. 3. Khianat. Khianat merupakan lawan dari amanah. Khianat merupakan sifat orang-orang munafik yang sangat dibenci oleh Allah. Allah sangat membenci orang yang khianat, apalagi pada Allah dan Rasul-Nya. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat khianat, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui